merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi ilmu gizi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan bersedia mengikuti penyuluhan yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai obesitas dengan tujuan agar teman-teman mengetahui apa itu obesitas, bagaimana cara mencegah, bagaimana cara menangani obesitas, dan paling terpenting agar teman-teman mengetahui apa dampak dari obesitas agar kita lebih mencegah dari obesitas. Mari yuk kita katakan tidak untuk obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan atau dikeluarkan dalam waktu yang lama. Obesitas didefinisikan sebagai suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Obesitas mulai tahun 2017 menjadi masalah di seluruh dunia. Bahkan, WHO menyatakan bahwa obesitas sudah merupakan epidemi global, sehingga obesitas sudah menjadi problem kesehatan yang harus segera kita tangani. Saat ini di seluruh dunia terdapat peningkatan prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas hingga mencapai tingkat yang membahayakan. Prevalensi obesitas di seluruh dunia mengalami peningkatan dalam 30 tahun terakhir. Kita bisa ngambil dari peningkatan prevalensi obesitas yang terjadi kita di Indonesia, terjadi di negara kita. Nah, dapat dilihat nih ya. Tahun 2007 dapat data dari tahun 2007 dan 2018, di mana 2007 prevalensi obesitas yaitu 10,5 dan untuk tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 21,8. Nah, karena kita tinggal di Jawa Barat, nih, prevalensi untuk obesitas itu di atas rata-rata dari obesitas di Indonesia, sekitar kurang lebih 23%. Maka harus segera ditangani karena sebagai pemicu dari dampak obesitas. Kemudian sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa ciri-ciri dari obesitas. Pipi yang tembam, terlihat wajah yang membulat, leher relatif pendek, dagu yang rangkap atau disebut dengan double chin, dada yang membusung dengan payudara yang membesar mengandung jaringan lemak, perut membuncit disertai dinding perut yang berlipat-lipat. Nah, untuk mengetahui kita obesitas, kita dapat mengukur obesitas dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Itu mengukur IMT dengan berat badan dan tinggi badan. Berat badan dibagi tinggi badan dalam 1 meter dan tinggi badan kuadrat. Tinggi badannya dikuadratkan ya. Nah, dapat kita menilai obesitas atau tidaknya, kita bisa lihat acuan. Nah, saya memasuki acuan bisa dilihat dari WHO maupun dari nasional atau yang dikeluarkan oleh negara kita. Menurut WHO, apabila berat badan kurang memiliki nilai kurang dari 18,5, untuk berat badan normal memiliki nilai IMT 18,5 sampai 22,9. Untuk kelebihan berat badan atau overweight atau dengan kelebihan berat badan yang berisiko obesitas memiliki IMT 23 sampai 24,9. Untuk obesitas tingkat 1 yaitu 25 sampai 29,9. Untuk obesitas tingkat berat atau obesitas 2 yaitu lebih sama dengan 30.
Untuk nasional, acuannya dapat dilihat dari klasifikasi yang kurus. Kurus yang bertingkat berat memiliki nilai IMT kurang dari 17. Untuk yang kurus tingkat ringan yaitu 17 sampai 18,4. Sedangkan untuk yang klasifikasi normalnya 18,5 sampai 25. Dan untuk gemuk bisa diklasifikasi gemuk tingkat ringan di mana 25,1 sampai 27, dan gemuk tingkat berat memiliki nilai IMT lebih dari 27. Sebagai contohnya, saya memiliki berat badan 47 kg dan tinggi badan saya 1,5. Maka 47 dibagi tinggi badan saya 150 jadi 1,5 dikuadratkan menjadi 2,25. Maka 47 dibagi 2,25 menghasilkan sekitar 20, sekian. Di sini nilai IMT saya masuk kategori normal, baik menurut klasifikasi WHO maupun nasional. Selain dalam mengukur IMT, dapat dilihat juga dari mengukur lingkar perut, mana yang dapat dikategorikan obesitas untuk laki-laki lebih dari sama dengan 90 cm dan untuk perempuan lebih dari sama dengan 80 cm. Kemudian ada penyebabnya dari obesitas. Penyebab obesitas bisa dari metabolik, genetik, tingkat aktivitas, hormonal, jenis kelamin dan usia, maupun pola makan, merokok, kehamilan, dan menopause. Yang paling besar yang menjadi pemicu obesitas yaitu dari pola makan yang berlebih dan tingkat aktivitas yang kurang. Nah, untuk yang lainnya bisa berkaitan juga dari pola makan dan tingkat aktivitas. Nih ya, untuk metabolik bisa dipicu karena usia juga ataupun genetik ataupun juga yang lainnya. Nih, apabila pola makan yang berlebih dan aktivitas kurang, namun tingkat metabolisme. Nah, metabolik atau tingkat metabolisme dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita memiliki tingkat. Ada yang bisa tingkatnya lebih cepat ataupun lebih lambat. Nah, tingkat aktif karena kita pola makannya lebih besar daripada aktivitas fisik kita atau yang dikeluarkan dari tubuh kita, bisa menyebabkan metabolismenya karena tingkatnya tadi antara lambat dan cepat akhirnya menumpuk. Akhirnya banyak yang tertimbun. Kemudian karena genetik itu bisa juga karena dipicu oleh karena kita memiliki riwayat atau keluarga yang ada yang obesitas, bisa berisiko menyebabkan kita mengalami obesitas juga. Kemudian hormonal bisa juga salah satunya karena hormonal lapar yang memicu kita makan yang berlebih, namun tidak diiringi dengan aktivitas atau aktivitasnya kurang, akhirnya juga bisa menyebabkan obesitas. Kemudian usia dan jenis kelamin. Untuk usia, karena bertambah usia, apalagi pada usia lanjut, bisa terjadinya penurunan fungsi organ yang berfungsi sebagai metabolisme dalam tubuh kita. Nah, juga berpengaruh karena sistem metaboliknya. Akhirnya karena asupannya berlebih juga, akhirnya memicu obesitas. Kemudian jenis kelamin. Untuk jenis kelamin sendiri lebih cenderung yang berisiko yaitu jenis kelamin perempuan. Mengapa? Karena juga disebabkan bisa dengan kehamilan maupun menopause dan hormonal. Karena kehamilan, berat badan saat kehamilan akan mengalami peningkatan. Namun setelah melahirkan, berat badan kita tidak kembali sebelum hamil berat badannya. Akhirnya adanya peningkatan berat badan apabila asupannya berlebih, hingga bisa menyebabkan obesitas. Selain itu, kenapa wanita juga bisa karena menopause
karena tidak ada hormonnya yang sebenarnya untuk ovulasi dan menstruasi, karena tidak terproduksi lagi, akhirnya tidak bisa memetabolisme atau mengalami penurunan metabolisme. Akhirnya karena asupan berlebih, akhirnya menyebabkan obesitas. Akhirnya kembali lagi pada metabolismenya. Nah, untuk merokok, kenapa merokok menjadi salah satu penyebab dari obesitas? Karena tadi juga, karena merokok juga bisa mengganggu atau merusak dari organ yang dalam tubuh kita yang metabolisme dan mencerna. Akhirnya bisa memperlambat dari fungsi metabolismenya dan akhirnya menyebabkan obesitas karena tadi pola makan dan aktivitas fisik yang tidak sesuai. Kemudian tadi telah dijelaskan bahwa obesitas menjadi problem bagi kesehatan yang dapat juga dikatakan tingkat berbahaya, dan di setiap negara mengalami prevalensi yang tinggi. Nah, mengapa? Karena nih ya, dari obesitas memiliki dampak nih. Dampaknya bisa gangguan metabolik, gangguan fisik, dan gangguan psikososial. Makanya dapat dikatakan jadi problem kesehatan karena tidak ditangani, bertambah terus dari obesitas. Nah, juga bisa menjadi beban bagi pemerintahan kita. Karena apa? Karena tadi obesitas menjadi salah satu penyebab penyakit tidak menular nih, yaitu gangguan metabolik ya. Untuk gangguan metaboliknya, karena kita ada asupan berlebih, misalnya ada asupan lebih gula, asupan natrium, asupan lemak, asupan protein, dan asupan yang lainnya, bisa menyebabkan gangguan metabolik. Salah satunya DM tipe 2 karena kelebihan dalam mengkonsumsi gula atau jenis karbohidrat yang pemicu dari DM. Kemudian hiperlipidemia di mana dia kelebihan lemak dalam tubuhnya. Nah, kemudian ada hipertensi yaitu kelebihan natrium. Dan obesitas juga bisa menyebabkan hipertensi. Karena hipertensi tadi akan membuat kinerja jantung lebih berat, lebih bertambah. Akhirnya juga bisa memicu penyakit jantung. Dan penyakit jantung tidak ditangani dan terus-menerus akan juga mengalami komplikasi dan stroke. Nah, karena asupan kita berlebih juga, zat-zat gizi tertentu juga bisa membentuk batu empedu. Kemudian juga bisa terjadinya kanker. Untuk gangguan fisik yaitu bisa osteoartritis atau nyeri pada sendi lutut. Kenapa? Ini biasanya terjadi pada lansia. Kenapa? Karena pada usia lanjut mengalami massa tulang yang berkurang atau penurunan massa tulang. Akhirnya karena obesitas, akhirnya terbebani lututnya, sendinya, akhirnya terjadinya osteoartritis, nyeri punggung juga, dan masalah pernapasan. Nah, untuk gangguan psikososial lebih masalah dampaknya kepada hubungan baik ke keluarga, lingkungan ataupun teman-teman. Karena apa? Karena yang mengalami obesitas merasa tidak percaya diri, akhirnya menghindari dari lingkungan, akhirnya dia menyendiri karena obesitasnya. Dari menyendiri tersebut tidak bersosialisasi juga bisa menimbulkan depresi akhirnya. Nah, kita masuk nih ke obesitas pada wanita usia subur. Wanita usia subur atau disebut dengan WUS dengan obesitas akan berdampak pada siklus reproduksi wanita, yaitu menimbulkan infertilitas pada wanita akibat
anovulasi, siklus menstruasi yang tidak teratur, polycystic ovary syndrome, PCOS, meningkat resiko keguguran bahkan kematian janin. Wanita usia subur berada dalam masa prakonsepsi, yaitu periode kritis yang berpengaruh pada anak atau keturunan saat dilahirkan dan di kehidupan setelahnya. Nah, kan salah satunya itu bisa juga menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur kalau terjadinya obesitas. Saya sebagai contoh, saya juga pernah mengalami. Saya tidak sampai obesitas, hanya mengalami berat badan yang meningkat. Juga terjadinya juga akhirnya perubahan pada siklus menstruasi saya. Jadi obesitas memiliki dampak yang besar juga ya bagi wanita usia subur. Selain itu, dampak bagi wanita usia subur juga bisa kesulitan hamil, juga memicu resiko dari keguguran apabila setelah hamil. Akhirnya juga hasil kehamilan juga yang tidak diinginkan. Tuh, tadi juga bisa menimbulkan keguguran. Nah, obesitas dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi yang dipengaruhi oleh gaya hidup, terutama oleh makan. Nah, tadi oleh makan sama saja ya. Orang yang obesitas dikarena makan dan aktivitas yang kurang akhirnya menyebabkan obesitas. Wanita usia subur yang obesitas bisa mengalami dampak seperti ini. Karena pada wanita obesitas tentunya harus diperhatikan. Untuk wanita usia subur nih ya, bisa dari vitamin B, vitamin D, asam lemak, daging ikan dan kedelai. Namun dibatasi ya. Untuk vitamin D, untuk obesitas boleh diet atau mengurangi makanan, namun juga diperhatikan dalam vitamin D. Nah, vitamin B itu yang baik untuk wanita usia subur yaitu asam folat, karena untuk menjaga reproduksi. Semuanya untuk seluruh yang makanan ini, dari baik vitamin B, vitamin D, asam lemak, dan protein, baik dapat konsumsi daging ikan dan kedelai, dapat menjaga reproduksi wanita. Dan susu juga. Kemudian untuk pencegahan dan penanganan dengan perubahan perilaku, perubahan dalam pola makan yang sehat, dan aktivitas fisik yang sesuai apa yang kita masuk dan sesuai apa yang kita keluarkan, dan mengontrol berat badan kita. Nah, untuk penanganan obesitas dengan tata laksana diet obesitas, yaitu asupan energi yang dikurangi sebesar 500 sampai 1000 kilokalori per hari agar terjadi penurunan berat badan sebanyak setengah sampai 1 kilo per minggu, insya Allah. Itu juga dilihat dari tingkat berat atau ringannya obesitas. Nah, untuk laki-laki dengan konsumsi sekitar 1400 sampai 1500 kalori per hari bisa menurunkan 1 sampai 2 kilo per bulan. Jika disertai dengan aktivitas fisik dapat menurunkan 2 sampai 4 kilogram per bulan. Untuk perempuan dengan mengkonsumsi 1200 per hari dapat menurunkan 1 sampai 2 kilo per bulan. Jika diiringi dengan aktivitas fisik dapat menurunkan 2 sampai 4 kilo per bulan. Kemudian diberikan cairan cukup, yaitu 8 sampai 18 gelas per hari, serta dengan konsumsi baik natrium, baik yang lainnya, vitaminnya sebanyak 20 sampai 35 gram per hari. Kemudian saya dari Promkes, promosi kesehatan. Saya bersumber dari Promkes. Bisa dilihat untuk pesan pencegahan obesitas dengan tips untuk dewasa untuk kisaran usia 18 sampai 60 tahun
Biasakan makan dengan model piring makan teh, atau sekarang juga telah dikeluarkan dengan gizi seimbang. Untuk pola makan piring makan teh yaitu berisi setengah piring makan berisi sayuran, setengah piringnya nasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, di mana seperempatnya dari piring berisi nasi dan seperempat bagian berisi lauk baik hewani maupun protein. Nah, juga hindari untuk tidak merokok dan tidak minum alkohol. Kemudian batasi konsumsi gorengan dan lemak trans. Lemak trans itu disebabkan dari cara pengolahan makanan yang kita makan. Karena prosesnya lebih lama, karena prosesnya juga bisa menyebabkan terbentuknya lemak trans. Kemudian jadwal makan teratur, porsi sedikit tapi lebih sering, dengan memberikan pola makan 5 kali sehari, di mana 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan, yaitu pola makan pagi, selingan, terus dressing lagi makan siang, kemudian selingan sore, kemudian makan malam, dan dibatasi waktunya. Misalnya waktu-waktunya telah ditentukan, dan batas waktu makan malam sebaiknya tidak boleh lebih dari jam 7. Untuk misalnya nih ya, untuk pola makan pagi untuk lebih teraturnya di waktu yang sama tiap harinya pola makan paginya. Misal jam 7, nah untuk setiap harinya jam 7. Selingannya misalnya jam 9 atau jam 10 juga sama. Untuk siangnya misal jam 12 atau jam 1, ya udah setiap harinya juga makannya di waktu yang sama. Begitupun selingan dan makan malamnya. Untuk tingkat konsumsi karbohidrat, lebih diutamakan yang kompleks dan batasi konsumsi karbohidrat yang sederhana atau gula. Terus hindari makanan, jangan terlalu sering makanan fast food, junk food, atau makanan ringan yang kira-kira tinggi kalori. Yang karena aktivitasnya kurang, akhirnya makanan yang kita makan dapat menumpuk dalam tubuh kita. Akhirnya sebaiknya kita lebih mengurangi atau menghindari makanan yang tinggi kalori. Kemudian kita lebih banyak makanan aneka ragam pangan yang cukup sayuran hijau dan buah-buah yang berwarna. Nah, kenapa? Karena dia mengandung serat. Karena serat memiliki fungsi mempermudah, yaitu membantu dalam sistem pencernaan. Akhirnya metabolismenya lebih baik. Kemudian untuk cara praktis mengatasi obesitas, pencegahannya dengan pola aktivitas, yaitu meningkatkan aktivitas minimal 1 jam per hari. Ya, di luar aktivitas, biasanya aktivitas kita bekerjanya atau sekolahnya 8 jam, kita tambahin 1 jam per hari. Nah, untuk membatasi dengan aktivitas yang tidak mengeluarkan energi yang kita asup, ya, salah satunya contohnya menonton TV, di depan komputer, dan game. Bisa juga karena kita hanya tidur saja nih, maka membatasi tidur yang berlebihan. Nah, karena kita dengan tidur sama sekali energinya tidak keluar, atau yang kita asup tidak keluar. Kemudian melakukan latihan fisik minimal 2 hingga 3 kali dalam seminggu dengan waktu 30 sampai dengan 50 per kali latihan. Kemudian latihan yang dianjurkan bersifat aerobik, seperti jalan cepat, lari, senam aerobik, dan treadmill. Dan juga kita bisa dengan olahraga yang lainnya. Bisa dengan kita juga bersepeda, berenang, dan lainnya. Nah, untuk terakhir nih, kita telah diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, tadi kan udah dijelaskan. Nah, kenapa?
Karena Allah melarang untuk makan berlebihan ya tadi, karena memiliki dampak yang dampak yang besar, terutama pada problem yang kesehatan, yaitu dapat memicu penyakit tidak menular. Maka sebaiknya kita lebih menjaga pola makan kita, aktivitasnya lebih diatur, di mana asupan makan dan aktivitas kita seimbang. Kan ada yang mau ditanyakan mengenai obesitas atau yang lainnya boleh? Aski, aku mau nanya. Iya boleh. Aku mau nanya, apakah orang yang berkeringat lebih itu termasuk dalam golongan obesitas juga atau tidak? Terima kasih. Untuk yang tadi keringat, saya belum menemuin ya. Soalnya kalau untuk yang berkeringat itu kan karena sistem metabolismenya, sistem keluarnya ekskresinya lebih berlebih ke keringat. Kalau misalnya obesitas lebih ke keringat itu lebih ke resiko penyakit jantung. Kalau untuk yang obesitas tidak terpengaruh, maksudnya bukan termasuk golongan orang yang obesitas. Tapi saya juga belum menemui sih, belum tahu apakah orang berkeringat itu termasuk tergolong oleh obesitas gitu. Gimana? Oke, makasih Askia. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku. Iya, Cak, boleh. Bener gak sih kalau misalkan kita makan terus lalu setelah kita makan tuh kita langsung tidur nih, itu benar-benar bisa bikin berat badan nambah gak sih? Takutnya kalau emang sering dilakukan bisa meningkatkan obesitas gitu, bener nggak? Ya, betul seperti yang tadi dijelaskan, yang pada pencegahan tadi dibilang untuk mengurangi sering tidur karena tidak ada aktivitas yang keluar. Kan jadinya adanya penyimpanan lemak atau penyimpanan dari karbohidrat, protein, karena semua karbohidrat, protein itu akan disimpan dalam bentuk lemak, akhirnya tersimpan, jadinya bisa ada dari penumpukan itu karena tidak ada terjadinya aktivitas, akhirnya tertimbun dan akhirnya bisa menyebabkan obesitas. Itu kalau Jadi tidak disarankan ya untuk misalkan kita makan lalu setelah makan tuh kita tidur, tidak disarankan ya? Iya, tidak disarankan. Disarankannya 2 jam setelah makan boleh tidur. Terus kalau misalkan kan ada nih orang-orang yang metabolismenya ada yang makan banyak bisa gendut, ada yang makan banyak tapi badannya segitu aja. Berarti itu ngaruh nggak sih kalau yang habis makan tidur, kalau dengan metabolisme mereka makan banyak itu nggak gendut, nggak kurus gitu, tetap Iya. segitu. Itu Oh, itu gimana kan tuh? tergantung dari metabolismenya, hormonnya. Nih ya, untuk yang itu namanya hormon apa ya? Apa namanya? Ada hormon yang buat itu tergantung metabolisme. Ada yang orang langsung habis konsumsi langsung buang air, ada yang terus kurus. Itu tergantung sama metabolisme kinerja dari organ tubuh. Kalau gemuk itu juga tergantung kan, ada itu masing-masing tingkat kecepatan dari metabolismenya. Ada hormon namanya FGD, hormon apa ya? Bukan progesteron, hormon apa ya? Ada hormon kortisol apa yang bisa emang mempercepat apa namanya yang tidak mengurangi menghambat untuk tidak gemuk, maksudnya gitu. Ada hormonnya apa ya, saya lupa benar, ada hormonnya, bentar ya. Saya stop dulu, stop screen share dulu. Dari hormon
namanya ada jenis hormonnya. Itu kan tergantung kalau hormon tersebut lebih besar di dalam tubuh, di dalam metabolismenya, itu tidak mempengaruhi dia makan berlebih. Oh ya nih, ya, untuk sedikit ini makanan-makanan ya, yang ada nih, makanan yang bisa menyebabkan berlebih itu baca. Pokoknya tergantung metabolisme tubuh ya. Iya, betul. Tergantung metabolisme tubuh. Oke, makasih. Terus ada yang bertanyakan lagi? Maaf. Tidak. Tadi boleh nggak saya nanya? Tadi kan ada pemaparan materi. Nih, tadi penyebab-penyebab dari obesitas apa aja? Ada yang bisa menjawab? Penyebab dari obesitas. Penyebab dari obesitas bisa karena pola makannya kan, sama rutinitas atau aktivitas tubuh kita yang misalkan kurang terlalu banyak kayak rebahan atau yang kayak gitu kan bisa. Ya, bisa. Untuk yang wanita usia subur, atau bisa juga terjadi di remaja ya, obesitas. Karena itu tadi, tadi ada yang hipertensi, ada dislipidemia, atau hiperlipidemia ya. Itu kalau misalnya hipertensi karena anak-anak zaman sekarang, atau yang terjadi pada diri kita sering makan fast food atau makan cepat saji, itu kan tinggi natrium dan tinggi lemak. Nah, itu yang bisa jadinya penumpukan lemak dan bisa berakibat pada hipertensi. Mungkin ada yang bertanya lagi sekitar gizi. Oh iya, boleh. Tapi udah direkam nggak, Nasya? Udah kok, udah. Nanti Oh, aku iya. kirim lewat apa? Lewat drive aja. Boleh. Oke. Boleh. Mungkin udah yang ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Sudahin dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya udah mau ikut dalam partisipasi penyuluhan dalam edukasi ini. Semoga ilmunya dapat diterapkan dan bermanfaat untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.